Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Saya pakai sendal, Ini harusnya ya. Saya pakai sendal. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kekayaan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Topeng kesucian, darah di balik sorban, rekam jejak kejahatan FPI dan tokohnya. Bayangkan sebuah organisasi berdiri dengan bendera putih bertuliskan kalimat tauhid, sorban putih melingkar di kepala para anggotanya, dan suara-suara lantang yang menggelegar di jalan-jalan kota atas nama agama. Mereka datang tidak dengan kitab suci dan senyuman persuasif, tapi dengan pentungan, makian, dan intimidasi. Mereka mengklaim sebagai garda terdepan umat Islam, pembela akidah, penjaga moral bangsa. Namun jejak langkah mereka lebih sering menorehkan luka ketimbang menumbuhkan keteduhan. Itulah Front Pembela Islam, FPI. Didirikan pada 17 Agustus 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab, FPI lahir di tengah transisi demokrasi pasca Soeharto. Reformasi membuka keran kebebasan, tapi FPI menyulapnya menjadi kebebasan untuk menyerang. Organisasi ini mengaku menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, namun yang dilakukan justru lebih mirip penegakan hukum jalanan ala preman berjubah agama. Mereka tidak menyampaikan nasihat, tapi menggertak. Mereka tidak membina, tapi menghakimi. Dan lebih dari 2 dekade, FPI terus memupuk reputasi sebagai kelompok vigilante yang bertindak seolah-olah di atas hukum. Rekam jejak kekerasan mereka membentang dari Sabang sampai Merauke. Dalam kurun 2010 hingga 2011 saja, kepolisian mencatat lebih dari 34 insiden kekerasan yang melibatkan FPI. Mereka menyerbu rumah ibadah, merusak tempat hiburan, menganiaya warga dan memicu konflik horizontal di berbagai daerah. Bahkan tidak jarang, target kekerasan mereka adalah sesama muslim yang kebetulan berbeda pandangan atau mazhab. Mari kita tarik mundur pada satu peristiwa penting. 1 Juni 2008, kawasan Monas, Jakarta menjadi saksi kebrutalan sekelompok orang berjubah putih yang menyerbu aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Tanpa peringatan, tanpa dialog, massa FPI menyerang, merobek spanduk, memukul peserta, dan menyebarkan ketakutan. Belasan orang luka-luka, negara tersentak. Rizik Syihab pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Tapi bagi FPI, hukuman itu bukan aib, justru dianggap prestasi jihad. Inilah logika terbalik yang mengakar dalam organisasi ini. Kekerasan dianggap kesalehan, penjara dianggap medan dakwah. Nama Munarman, mantan juru bicara FPI juga tak kalah kontroversial. Ia hadir dalam kegiatan baiat massal kepada ISIS di UIN Makassar dan Medan, tanpa pernah melaporkan atau menentangnya. Diamnya adalah bentuk pembiaran, dan dalam hukum, pembiaran atas aktivitas terorisme adalah kejahatan. Tahun 2022, Munarman divonis 3 tahun penjara karena menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Bebas tahun 2023, ia tetap menjadi simbol betapa radikalisme bisa menyamar dengan balutan intelektualisme. Dan tentu, sosok paling sentral adalah Rizik Syihab. Imam besar FPI ini tidak hanya dikenal karena orasi provokatifnya, tapi juga karena deretan kasus hukumnya. Tahun 2003, ia dipenjara 7 bulan karena merusak tempat hiburan. Tahun 2008, kembali ke penjara karena kasus Monas. Tahun 2017, ia terlibat dalam skandal pornografi bersama Firza Hussein. Rekaman percakapan vulgar dan foto-foto mesum tersebar di media sosial,
Tetapi bukannya menyelesaikan proses hukum, Rizik justru melarikan diri ke Arab Saudi. 4 tahun ia berada di sana, menghindari jerat hukum. Tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, Rizik pulang. Bukannya menyejukkan suasana, ia justru memantik kontroversi. Menggelar acara besar Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang dihadiri ribuan orang tanpa protokol kesehatan. Saat bangsa sedang berduka karena ribuan korban COVID, ia mengabaikan semua aturan demi pencitraan. Ia pun dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda. Lebih parah, ia juga dinyatakan bersalah karena menyebarkan kebohongan soal hasil tes COVID-nya. Ia mengaku negatif padahal positif. Hasil tes disembunyikan, fakta dimanipulasi, dan publik dibohongi. Dan yang paling tragis adalah insiden KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Tanggal 7 Desember 2020, 6 anggota Laskar FPI tewas setelah terjadi kejar-kejaran dengan aparat. Polisi klaim mereka membawa senjata dan menyerang lebih dulu. Namun Komnas HAM menyatakan 4 dari 6 korban ditembak dalam kondisi tidak melawan. Mereka sudah berada dalam penguasaan aparat. Pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. Tragedi ini membuka mata publik bahwa kekerasan telah menjangkiti kedua sisi, baik kelompok sipil bersenjata maupun institusi negara yang kehilangan kendali. Pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia akhirnya mengambil sikap tegas. FPI dibubarkan. Organisasi ini dianggap tidak lagi memiliki legalitas hukum dan lebih dari itu telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan keislaman yang rahmatan lil alamin. Fakta menunjukkan bahwa 199 kasus pidana melibatkan anggota FPI dan 35 anggotanya terbukti terlibat aktivitas terorisme. Sebagian besar dari mereka adalah bagian dari Laskar Pembela Islam, sayap paramiliter FPI yang sering melakukan razia, sweeping, dan penyerangan. Mereka bukan sekedar pengawal, mereka adalah prajurit jalanan yang siap menerima komando kekerasan. Mereka tidak pernah tunduk pada hukum negara, tapi pada perintah atasan. Dan dalam banyak kasus, tindakan mereka justru menodai nilai-nilai Islam yang mereka klaim bela. Agama menjadi alat mobilisasi, simbol-simbol suci dijadikan dalih untuk membenarkan kekerasan. Akhirnya FPI tidak lagi tampil sebagai organisasi keagamaan, melainkan sebagai entitas politik dengan wajah populisme Islam ekstrim. Setelah dibubarkan, para ex-anggota FPI tidak menghilang. Mereka muncul dengan berbagai nama baru, Front Persaudaraan Islam, Gerakan Nasional Pembela Fatwa, dan lain sebagainya. Di media sosial, mereka aktif menyebarkan fitnah, teori konspirasi, ujaran kebencian, dan upaya delegitimasi terhadap negara. Mereka memainkan narasi seolah-olah FPI adalah korban kriminalisasi ulama, padahal fakta di lapangan menunjukkan FPI lah yang berulang kali melanggar hukum. FPI bahkan diketahui pernah menerima aliran dana mencurigakan, termasuk dugaan donasi dari pihak asing dan penggunaan dana untuk kepentingan politik praktis. Dalam pilkada dan pilpres, FPI terbukti aktif memobilisasi massa, mempolarisasi umat, dan menyebarkan politik identitas. Mereka membagi bangsa menjadi kami dan mereka, Muslim dan kafir, pendukung syariat dan musuh Islam. Narasi semacam ini sangat berbahaya dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Lebih dari itu, dalam sejumlah bentrokan fisik, FPI terbukti menjadi pemicu kerusuhan. Di Solo, Tegal, Cirebon, Bekasi, dan sejumlah daerah lain, mereka bentrok dengan warga, aparat, bahkan ormas Islam lainnya. Mereka menyerang Ahmadiyah, membubarkan ibadah Kristen, mengintimidasi Syiah, dan memusuhi kelompok moderat dalam Islam. Dalam logika FPI, hanya mereka yang benar, yang lain adalah bid'ah, sesat, musuh agama. Dan disinilah bahaya terbesar FPI, mereka tidak hanya menggunakan kekerasan fisik, tapi juga kekerasan simbolik. Mereka memonopoli makna Islam, mereka membajak suara umat, mereka menanamkan kebencian melalui ceramah, menyebar permusuhan melalui media sosial, dan menjadikan agama sebagai peluru untuk menembak lawan. Ketika sebuah organisasi sipil bertransformasi menjadi gerakan milisi, maka negara tidak boleh diam. Ketika suara-suara dakwah berubah menjadi seruan untuk perang, maka agama perlu dibersihkan dari pencemaran. Ketika simbol-simbol suci dijadikan topeng untuk agenda politik kekuasaan, maka sudah saatnya rakyat membuka mata. Islam tidak membutuhkan kekerasan untuk berdiri tegak.
Islam bukan agama yang memaksa, bukan pula doktrin yang menebar teror. Islam adalah rahmat bagi semesta. Tapi FPI telah mencorengnya dengan kekerasan, dengan fitnah, dengan teriakan-teriakan penuh amarah yang tak kenal kasih sayang. Dan karena itulah kita harus bersuara, bukan untuk membenci mereka sebagai pribadi, tapi untuk menolak ideologi yang mereka bawa. Ideologi yang menghalalkan kekerasan, ideologi yang mengkafirkan sesama, ideologi yang menafikan perbedaan dan merusak kerukunan. FPI mungkin sudah dibubarkan secara hukum, tapi jejak langkah dan warisan ideologinya belum sepenuhnya hilang. Mereka masih hidup dalam akun-akun palsu, dalam narasi-narasi konspiratif, dalam jaringan yang terus berusaha bangkit dengan nama baru. Maka tugas kita belum selesai. Bangsa ini perlu menyucikan kembali ruang publik dari kekerasan berjubah agama. Umat Islam perlu merebut kembali makna dakwah dari tangan-tangan yang mencemarinya. Dan negara perlu berdiri tegas, bukan terhadap umat, tapi terhadap mereka yang menjadikan agama sebagai senjata politik dan kekuasaan. Dan hari ini sejarah telah mencatat dengan tinta darah, air mata dan jerit ketakutan bahwa FPI bukan pembela Islam. Mereka adalah pelanggar hukum yang membungkus kekerasan dengan simbol agama. Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh diam, karena yang diam adalah bagian dari pembiaran. Dan pembiaran adalah pengkhianatan terhadap akal, kemanusiaan, dan agama itu sendiri. Islam tidak butuh dibela dengan pentungan. Islam tidak butuh pasukan pemukul. Islam hanya butuh kejujuran, kasih sayang, dan akal sehat. Dan hari ini kita berkata, cukup. Sudah cukup umat ini dibohongi. Sudah cukup bangsa ini dipecah belah. Sudah cukup agama ini dipermainkan. Sudah cukup FPI mengatasnamakan Islam. Cukup. Dan biarkan sejarah mengubur FPI dalam daftar kelam bangsa ini, agar generasi mendatang belajar bahwa agama tanpa akhlak adalah kekosongan, dan kekuasaan tanpa keadilan adalah kehancuran. Mari kita bicara tentang tragedi berdarah yang mengguncang Indonesia pada Desember 2020. 6 anggota Laskar FPI tewas dalam insiden yang dikenal luas sebagai KM50, merujuk pada titik kilometer 50 di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang benar? Polisi menyebut bahwa baku tembak terjadi setelah iring-iringan Rizik Syihab dikuntit dan para Laskar menyerang lebih dulu. Tapi Komnas HAM kemudian menyimpulkan, dari 6 orang yang tewas, 4 diantaranya dibunuh dalam penguasaan polisi, tanpa proses hukum. Ini disebut sebagai unlawful killing. Bayangkan, seandainya kamu atau keluargamu adalah bagian dari korban itu, lalu tahu bahwa mereka ditembak mati ketika sudah dalam tahanan. Bukan karena perlawanan, bukan karena ancaman, tapi karena pilihan peluru yang melampaui batas hukum. Bukankah ini juga membuka tabir brutalitas dari dua sisi? Dari organisasi yang senang konfrontasi dan dari aparat yang memilih peluru ketimbang prosedur? Tapi sebelum kita terlena dalam simpati, kita perlu menyelidiki siapa mereka, para Laskar itu. Mereka bukan warga sipil biasa. Mereka adalah bagian dari barisan militan yang dilatih untuk loyalitas mutlak pada tokoh sentral, Habib Rizik. Mereka menyebut diri mereka sebagai pasukan pembela agama, tapi tindakan mereka kerap menyerupai para militer jalanan. Mereka bertindak di luar hukum, mengintimidasi siapa saja yang berbeda pandangan, dan tak jarang menyambut konflik dengan tangan terbuka. Dalam sistem hukum demokratis, tak ada tempat bagi kelompok yang menjadikan kekerasan sebagai bahasa utama. Dan ini bukan satu-satunya catatan merah. Mari kita tarik kembali ke tahun 2008. Ingatan publik masih segar tentang insiden Monas saat FPI menyerang demonstrasi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, AKKB. Mereka tak hanya memukuli peserta aksi, tapi juga merusak properti umum dan menimbulkan luka fisik dan psikologis yang mendalam. Lebih dari 50 orang ditangkap, termasuk 2 tokoh besar, Rizik Syihab dan Munarman. Munarman yang saat itu dikenal dengan gaya retorikanya yang flamboyan, dipenjara selama 18 bulan karena keterlibatannya. Tapi apakah hukuman itu membuatnya jerah? Tidak.
Ia justru naik kelas menjadi simbol radikalisme urban dan kemudian menjadi salah satu pentolan paling keras dalam tubuh FPI. Lalu tibalah kita pada bab yang paling gelap, keterkaitan FPI dengan ekstremisme global. Pada tahun 2021, Munarman ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan keterlibatan dalam baiat massal kepada IS di Makassar. Sebuah video memperlihatkan dirinya menghadiri acara yang terindikasi sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi teroris. Munarman membantah, tentu, seperti biasanya. Tapi penegak hukum tidak bekerja atas asumsi belaka. Mereka menyusun bukti, menganalisis keterkaitan, dan akhirnya menyeret Munarman ke pengadilan. Vonisnya 3 tahun penjara. Lebih dari itu, setelah FPI dibubarkan pada 30 Desember 2020, fakta-fakta mengejutkan terus bermunculan. Dalam beberapa penggerebekan teroris pasca pelarangan, aparat menemukan bahwa beberapa pelaku bom bunuh diri, termasuk dalam kasus bom Makassar 2021, memiliki keterkaitan dengan mantan anggota FPI. Salah satu sel radikal bahkan dipimpin oleh ex-FPI bernama Hussein Hasni yang merancang serangkaian pengeboman menggunakan TATP, bahan peledak favorit para jihadis. Apakah ini hanya kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah pola. FPI tidak hanya beroperasi sebagai ormas, tapi sebagai laboratorium ideologi radikal. Di sana, orang-orang muda dicuci otaknya. Mereka diajari bahwa kekerasan adalah bentuk pengabdian. Mereka diracuni narasi bahwa negara ini zolim, tauhid, dan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah konfrontasi, jihad, dan mati syahid. Dengan mengatasnamakan Islam, mereka menciptakan kekacauan, padahal tak satu pun dari perilaku mereka mencerminkan adab Nabi Muhammad yang lembut, santun, dan bermartabat. Dan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa FPI dibiarkan terlalu lama? Mengapa negara seperti Indonesia yang katanya menjunjung demokrasi, hukum, dan toleransi begitu lamban menindak ormas seperti ini? Jawabannya ada pada politik. Selama bertahun-tahun, FPI menjadi alat politik. Mereka dipelihara, dijaga, dan bahkan diundang dalam beberapa agenda politik praktis. Mereka seperti anjing penjaga yang diberi tulang. Biarkan mereka menggonggong dan menggigit, asal bisa dikendalikan. Tapi seekor anjing yang terbiasa mencium darah, pada akhirnya tak bisa dibatasi. Ia akan menggigit siapa saja, bahkan tuannya sendiri. Inilah potret kelam kita. Sebuah negara besar yang sempat tunduk pada kekuatan jalanan, yang membiarkan kerusakan demi stabilitas semu, yang baru bereaksi setelah nyawa lewang, setelah bom meledak, setelah dunia menoleh dan bertanya, apa yang sedang terjadi di Indonesia? Tapi kita belum selesai. Masih banyak yang perlu dikupas, dan kita akan terus membuka lapisan demi lapisan wajah sebenarnya dari organisasi yang mengaku membela Islam, tapi seringkali justru mencorengnya. Pelarangan FPI pada 30 Desember 2020 bukanlah akhir dari cerita. Justru titik awal dari pertarungan yang lebih tersembunyi dan jauh lebih rumit. Setelah surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga dikeluarkan, aktivitas organisasi FPI secara resmi dianggap ilegal. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka bubar? Apakah militansi mereka luruh seiring dicabutnya legalitas? Tidak. Yang terjadi justru reorganisasi di bawah tanah. Banyak ex-anggota FPI segera menyusun barisan baru. Beberapa mengganti baju, tapi tetap membawa ideologi lama. Muncullah berbagai kelompok baru yang secara hukum tak menyebut diri sebagai FPI. Tapi secara operasional, narasi dan gerakannya masih satu alur. Menyebar ujaran kebencian, menyerang pemerintah, memframing setiap peristiwa sebagai konspirasi terhadap Islam. Mereka bermetamorfosis seperti virus yang tak bisa dimatikan hanya dengan satu vaksin hukum. Mereka masuk ke media sosial, platform paling efektif untuk propaganda di era digital. Akun-akun baru bermunculan dengan nama-nama Islami, profil bergambar bendera tauhid, dan bio yang menyebut pembela ulama, pembela syariat. Tapi di balik layar, mereka menyebarkan hoaks, teori konspirasi, dan framing bahwa ulama dizolimi, umat Islam dipinggirkan, dan rezim ini adalah antek asing.
Bahasa mereka retoris, berapi-api, penuh emosi, dan kadang disisipkan potongan ayat atau hadis, meski seringkali tanpa konteks. Mereka juga piawai memainkan peran sebagai korban. Ketika FPI dibubarkan, narasi yang mereka angkat bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kriminalisasi ulama. Rizik Syihab dijadikan simbol ketidakadilan, seolah-olah ia adalah sosok suci yang difitnah karena keberaniannya melawan kezaliman. Padahal rekam jejaknya jelas, pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi, ujaran kebencian, bahkan hasutan dalam orasi publik yang mengancam keharmonisan sosial. Di beberapa daerah, mantan kader FPI juga mendekati pesantren, masjid-masjid kecil, bahkan komunitas pengajian ibu-ibu. Mereka menyusup dengan dakwah yang membungkus ideologi kebencian dengan syiar keagamaan. Anak muda direkrut lewat narasi pemuda hijrah, diajak ngaji, kemudian perlahan disusupi pemahaman takfiri, mengafirkan pihak lain, menganggap negara ini togut, dan bahwa demokrasi haram. Mereka membangun sistem paralel, media alternatif, pendidikan alternatif, komunitas zikir dan kajian sendiri. Semua itu digunakan untuk mencetak kader militan baru. Maka jangan heran jika dalam waktu singkat narasi khilafah kembali menggema, meskipun dengan wajah yang lebih lembut dan santun. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, bukan lagi dengan kekerasan jalanan, tapi dengan propaganda halus yang menyasar jiwa. Tak hanya itu, beberapa tokoh FPI juga menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok transnasional. Walaupun pemerintah menyatakan FPI tidak memiliki kaitan resmi dengan jaringan teroris, namun data dan fakta menunjukkan adanya irisan ideologi. Di sejumlah dokumen persidangan terorisme, nama-nama mantan simpatisan FPI kerap muncul sebagai bagian dari simpul radikalisme domestik yang terhubung ke jaringan yang lebih besar, baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Apa yang kita lihat adalah sebuah pola klasik radikalisasi, dari identitas agama yang eksklusif, masuk ke fanatisme, lalu menjalar ke kekerasan simbolik, dan akhirnya kekerasan fisik. Dan dalam proses itu, banyak yang tidak sadar, karena dikemas dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar, menjaga kemurnian Islam, atau melawan kezaliman rezim. Padahal isinya racun, dan racun yang dibungkus madu tetaplah racun. Pertanyaannya kini adalah, apa yang harus kita lakukan? Kita tak bisa hanya mengandalkan pelarangan formal. Organisasi radikal tidak akan mati karena surat keputusan. Mereka harus dibunuh secara ideologis. Dengan pendidikan yang inklusif, dengan dakwah yang rahmatan lil alamin, dengan narasi Islam yang membebaskan, bukan menakutkan. Dengan membangun umat yang cerdas, bukan yang gampang digiring oleh retorika tanpa logika. Negara harus serius membenahi aparat hukum agar tidak ragu menindak ujaran kebencian dan kekerasan simbolik sebelum menjadi nyata. Tokoh-tokoh masyarakat juga harus berani bersuara. Jangan lagi tunduk pada tekanan kelompok yang menggunakan agama sebagai tameng. Dan umat Islam yang jumlahnya mayoritas harus mengambil peran lebih aktif untuk menjaga Islam dari pencemaran oleh segelintir ekstremis yang memakai jubah suci tapi berhati bengis. Karena jika kita diam, maka sejarah akan berulang. Kita akan kembali melihat bendera dibakar, rumah ibadah diserang, orang-orang dipukuli hanya karena beda tafsir. Dan ketika darah kembali tumpah, barulah kita sadar bahwa radikalisme tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu celah untuk kembali menyala. Tak bisa bicara tentang FPI tanpa menyebut nama Rizik Syihab. Ia bukan hanya pendiri, ia adalah jantung ideologi, wajah propaganda, dan simbol resistensi yang dielu-elukan sebagian orang sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Tapi siapakah sebenarnya sosok ini? Dan warisan macam apa yang ia tinggalkan? Rizik muncul di panggung publik dengan gaya ceramah lantang, memukul-mukul podium, menyebut nama tokoh dengan penuh kemarahan, dan menaburkan ancaman atas nama agama. Di awal 2000-an, ia dikenal karena membakar semangat kader FPI untuk menyerang tempat hiburan malam dan membubarkan acara yang dianggap maksiat. Tapi ironinya, pelanggaran hukum itu justru dijustifikasi oleh sebagian publik sebagai perjuangan moral.
ia kerap mengutip ayat dan hadis, tapi sering tanpa konteks atau bahkan salah tafsir. Misalnya dalam salah satu ceramahnya, ia pernah menyatakan bahwa negara ini togut, penguasa yang zolim, dan demokrasi adalah bid'ah yang sesat. Tapi di sisi lain, ia juga mencalonkan diri secara politik, bahkan menyerukan umat untuk memilih calon-calon yang mendukung perjuangannya. Sebuah paradoks, menolak demokrasi, tapi memanfaatkan proses demokrasi. Rizik juga dikenal sebagai ahli framing. Dalam setiap konflik yang ia hadapi, ia selalu memposisikan diri sebagai korban. Saat dipanggil polisi karena kasus ujaran kebencian, ia sebut itu kriminalisasi ulama. Ketika tersandung kasus pornografi via chat dengan seorang perempuan, ia sebut itu rekayasa musuh Islam. Padahal faktanya, kasus tersebut punya cukup bukti, hingga ia kabur ke Arab Saudi selama lebih dari 3 tahun, menghindari proses hukum. Selama di Arab Saudi, ia membangun narasi dari kejauhan. Melalui video dan surat terbuka, ia menggiring opini bahwa dirinya adalah eksil politik. Padahal kepergiannya bukan karena penindasan politik, melainkan pelarian dari proses hukum. Tapi karena kemahirannya dalam retorika, ia berhasil membuat sebagian umat percaya bahwa ia adalah ulama suci yang dizolimi. Sepulangnya ke Indonesia tahun 2020, sambutan terhadap Rizik bak kedatangan pahlawan. Bandara Soekarno-Hatta lumpuh, jalan-jalan macet, ribuan pengikutnya berjubel menyambut. Tapi lagi-lagi, euforia itu hanya menjadi awal dari kekacauan. Dalam waktu singkat, ia menggelar acara besar yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Hasilnya, puluhan orang terpapar, beberapa bahkan meninggal. Tapi ia tetap merasa benar, dan pendukungnya tetap bersorak. Tak lama setelah itu, terjadi tragedi berdarah di KM 50. 6 laskar pengawalnya tewas ditembak polisi. Peristiwa ini menyisakan luka, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa FPI telah menjadi organisasi yang tak lagi mengindahkan hukum. Pengawalan dengan mobil, membawa senjata tajam, menabrak kendaraan polisi, semua ini menunjukkan mentalitas di atas hukum. Rizik Syihab kemudian dipenjara, tapi bukan karena kasus KM 50. Ia dijatuhi hukuman karena pelanggaran protokol kesehatan dan menyebarkan hoaks soal kondisi kesehatannya. Sebuah hal yang terlihat ringan, tapi menjadi simbol betapa seseorang yang memimpin ormas berbasis agama justru menjadi contoh pelanggaran terhadap aturan dan akhlak publik. Warisan Rizik tak berhenti di balik jeruji. Hingga kini, pidatonya masih dikutip, wajahnya masih dijadikan banner perlawanan, dan narasi yang ia bangun masih mengalir deras di media sosial. Ia meninggalkan jejak ideologis, bahwa agama bisa dijadikan senjata politik, bahwa kebencian bisa dibungkus ayat, dan bahwa ketidakpatuhan bisa dianggap jihad. Inilah warisan paling berbahaya. Bukan pada aksi jalanan, bukan pada atribut seragam putih hitam, tapi pada cara berpikir, pada keyakinan bahwa kekerasan bisa disucikan, bahwa negara sah untuk dilawan jika berbeda pandangan, dan bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri. Kini banyak dari para pengikutnya menyebar. Ada yang bergabung ke ormas lain, ada yang membentuk komunitas digital, ada pula yang menyusup ke gerakan politik Islam. Tapi semua membawa sumbu yang sama, mudah tersulut, sulit diajak berdialog, dan selalu merasa paling benar. Tugas kita hari ini bukan hanya mengingat siapa Rizik Syihab dan FPI, tapi memahami bagaimana ideologi kebencian itu bekerja, bagaimana ia bisa lahir, berkembang, dan membentuk pola pikir massa. Dan yang paling penting, bagaimana menghentikannya. Bukan dengan kekerasan tandingan, tapi dengan pendidikan yang mencerahkan, dengan dakwah yang memeluk, bukan memukul, dengan keberanian menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer. Karena jika kita gagal membongkar warisan ini, maka kita sedang membiarkan generasi mendatang hidup di bayang-bayang intoleransi, di mana tak ada ruang untuk perbedaan,
tak ada tempat bagi dialog, dan tak ada masa depan bagi kedamaian. Ketika sejarah mencatat bangkit dan runtuhnya berbagai peradaban, ada satu pola yang terus berulang. Kekuatan yang dibangun atas nama agama, tetapi dijalankan dengan cara-cara kekerasan, pada akhirnya akan runtuh. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena kerusakan dari dalam. Dan FPI, bersama tokoh sentralnya Rizik Syihab, telah menjadi cermin dari siklus ini di Indonesia. Organisasi ini bermula dengan klaim kesalehan, bahwa mereka adalah pembela Islam, bahwa mereka hadir untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyerbu, menghakimi, membakar, memukul, dan meneror. Dalam sejarah modern Indonesia, tak banyak ormas yang memiliki jejak kriminal seluas dan setebal FPI. Sejak awal 2000-an, FPI bukan sekadar ormas. Ia adalah mesin kekerasan dengan wajah religius. Mereka menyerbu gereja, warung makan, tempat hiburan, dan bahkan acara-acara budaya yang tak sesuai dengan tafsir mereka. Semua dilakukan atas nama moralitas Islam, padahal Islam sendiri menolak kezaliman dan kekerasan tanpa dasar. Apakah ini baru? Tidak. Dalam sejarah dunia Islam sendiri, kelompok-kelompok seperti ini selalu muncul. Khawarij di masa awal Islam, Taliban di Afghanistan, Boko Haram di Nigeria, ISIS di Timur Tengah, semuanya memiliki kesamaan. Mereka merasa paling benar, dan yang lain dianggap kafir atau sesat. FPI mengambil jalan itu, meski dalam versi Indonesia. Mereka tidak menggulingkan negara secara frontal, tapi mereka menggerogoti dari dalam, dengan membajak ruang publik, menekan kebebasan berekspresi, dan mengintimidasi setiap bentuk keberagaman. Dan bahayanya, bukan hanya pada aksi jalanan, tapi pada cara pikir yang mereka tinggalkan. Generasi muda yang terpapar ceramah penuh caci maki, narasi dendam, dan glorifikasi kekerasan atas nama agama akan tumbuh menjadi pemuda yang merasa bahwa menjadi radikal adalah bagian dari identitas Islam. Inilah warisan paling beracun. Negara memang telah membubarkan FPI secara hukum, tapi pembubaran bukanlah akhir. Ideologi tak mati hanya karena organisasi dibubarkan. Justru ia bisa bersembunyi di balik nama baru, di balik kanal YouTube, grup Telegram, bahkan kotak donasi atas nama dakwah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membongkar narasi yang menyesatkan, bahwa membela Islam tidak harus dengan cara membenci yang lain, bahwa mencintai Nabi tidak harus dengan memukul sesama, bahwa menjadi Muslim yang baik tidak berarti menjadi musuh negara. Kita harus memperjuangkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang dijadikan tameng untuk ambisi politik dan amarah pribadi. Dan kita juga harus berani bicara, bukan hanya para intelektual, tapi juga para guru, ustadz, dai, orang tua, mahasiswa, konten kreator. Jangan biarkan ruang publik dikuasai oleh mereka yang suka memelintir dalil untuk membenarkan kekerasan. Kita harus mengisi ruang-ruang itu dengan pencerahan, bukan kegelapan. Sejarah telah memberi kita pelajaran yang mahal. Dari pemberontakan DITII, kerusuhan Mei, hingga intoleransi atas nama ormas, kita tahu bahwa ketika agama dijadikan alat kekuasaan, maka yang lahir bukan ketenangan, tapi ketakutan. Bukan perdamaian, tapi pertumpahan darah. Dan FPI, dalam segala bentuk dan transformasinya, adalah bagian dari babak kelam itu. Sudah saatnya kita berhenti memanjakan kelompok radikal. Sudah saatnya negara, masyarakat, dan umat Islam sendiri bersatu melawan narasi kebencian. Bukan untuk membungkam dakwah, tapi untuk menyelamatkan makna dakwah yang sejati. Karena pada akhirnya, perjuangan terbesar kita hari ini bukan melawan kafir, bukan melawan orang beda agama, tapi melawan kebodohan dan kebencian yang disamarkan sebagai kesalehan. Dan dalam perjuangan itu, kita harus memilih menjadi bagian dari solusi atau dia menjadi bagian dari masalah. Ingatlah, kebencian tidak pernah melahirkan kebenaran, dan radikalisme tidak pernah melahirkan kedamaian.